Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang to be. Oke, apa itu to be? Apa fungsi dari to be? Apa bentuk-bentuk dari to be dan bagaimana penggunaan to be di dalam kalimat? Semuanya akan kita bahas secara singkat pada video kali ini. So, stay tuned and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention. Yang pertama tentang apa itu to be. Secara harafiah, to be berarti ada atau adalah. Ada atau adalah. Namun dalam bahasa Indonesia kata to be ini pada umumnya tidak diterjemahkan. Jadi kalian tidak perlu capek-capek cari kamus untuk mencari kata to be itu artinya apa. Lalu kemudian kira-kira apa fungsi dari to be? Fungsi dari to be. To be biasanya digunakan sebagai kata penghubung atau linking verbs. Linking verbs yang menghubungkan antara subjek dan objek dari sebuah kalimat. Contohnya, I am Jobergi. Kata am dalam kalimat ini berposisi sebagai penghubung yang menghubungkan antara kata I dan kata Jobergi. Berbeda dengan I am studying English. Di sini kata am yang digunakan bersama dengan studying berposisi sebagai auxiliary verbs. Oke, tentang apa itu auxiliary verbs, tentang fungsinya, cara penggunaannya dan lain-lainnya akan kita bahas pada topik yang lain lagi. Untuk hari ini, untuk kesempatan ini kita berdiskusi tentang to be, penggunaannya dalam kaitannya sebagai linking verbs. Sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk dari to be. Seperti yang sudah kita bicarakan di depan tadi, bahwa to be itu dia menghubungkan subjek dan objek dari sebuah kalimat. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa to be itu bentuk-bentuknya berubah berdasarkan subjek dari kalimat tersebut. Di sini untuk lebih memudahkan kita dalam mengingat bentuk-bentuknya, ada baiknya kita menggunakan pronoun, kita menggunakan kata ganti nama orang sebagai asisten kita kali ini, katakanlah seperti itu. Kalau pronoun itu kita bagi atas kedua, ada ke dalam dua kelompok besar, ada singular atau tunggal, kemudian ada plural atau jamak. Singular itu sendiri kita bagi ke dalam tiga bentuk atau dibagi dalam tiga bentuk. Ada orang pertama tunggal atau I, orang kedua tunggal atau you, orang ketiga tunggal, ada he, she, dan it. Kemudian pluralnya juga dibagi dalam tiga, ada orang pertama we, orang kedua jamak you, sama seperti tadi, seperti di atas, orang kedua tunggal. Kemudian yang terakhir adalah orang ketiga jamak, yaitu they. Kita lihat bentuk-bentuk to be dari masing-masing subjek ini. I, bentuk to be-nya adalah am untuk bentuk present atau bentuk sekarang, dan was untuk bentuk lampau. You, bentuk sekarangnya adalah are, dan bentuk lampaunya adalah were. Orang ketiga he, she, dan it, bentuk sekarangnya adalah is, sama semuanya. Kemudian bentuk lampaunya adalah was, sama juga ketiga-tiganya. Kemudian plural, orang pertama we, bentuk sekarangnya adalah are dan bentuk lampaunya adalah were. Orang kedua you, bentuk sekarangnya adalah are dan bentuk lampaunya adalah were. Kemudian orang ketiga jamak,
bentuk sekarangnya adalah are, they bentuk sekarangnya are, dan bentuk lampaunya adalah were. Itu adalah bentuk-bentuk to be berdasarkan subjek yang kita gunakan di sini, subjek dari kata ganti nama orang. Subjek juga kita bisa menggunakan nama orang secara langsung, misalnya nama Anda, misalnya nama Joe, atau nama satu instansi, katakanlah klub sepak bola Juventus. Nah, itu juga bisa disebut sebagai subjek. Oke, kita lanjut. Setelah kita berbicara tentang apa itu to be, kita berbicara tentang fungsi dari to be, kita berbicara tentang bentuk-bentuk dari to be, terakhir sekarang kita berbicara tentang bagaimana penggunaan to be di dalam kalimat. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan bahwa to be itu berfungsi untuk menghubungkan subjek dan objek dari sebuah kalimat. Kita lihat contoh dari kalimat di bawah ini. Yang pertama, I am Jobergi. Kata am adalah to be-nya, Jobergi adalah bentuk noun atau objeknya. Dan am di sini menghubungkan I sebagai subjek dan Jobergi sebagai objek. Begitu juga di kalimat yang kedua, she is a teacher, dan di kalimat yang ketiga, they are students. Selain penggunaan to be dengan menempelkannya kepada objek, sebelum objek, dia muncul sebelum objek, to be juga ditempelkan dengan predikatif adjektif. Predikatif adjektif adalah kata sifat yang memberikan penjelasan tentang subjek, memberikan karakteristik kepada subjek, menggambarkan karakter dari subjek. Misalnya kita lihat pada contoh kalimat berikut, I am handsome. Am di sini dia menghubungkan I dengan karakter yang ada di belakangnya, yaitu handsome. Jadi kata handsome memberikan karakteristik kepada I. Beta ganteng, saya ganteng. Juventus is great. Great di sini dia memberikan karakteristik kepada Juventus. Juventus itu agung, Juventus agung. They are diligent, mereka rajin. Rajin memberikan karakter kepada mereka. Oke, di sini yang perlu kita ingat adalah kalau kita mau menggunakan adjektif, dalam hal ini predikatif adjektif, kita harus atau sebaiknya kita menggunakan intransitif adjektif daripada kita menggunakan transitif adjektif. Intransitif adjektif adalah kata-kata sifat yang tidak membutuhkan objek. Tetapi tentang apa itu transitif adjektif, apa itu intransitif adjektif, kita akan bicarakan pada topik-topik atau materi-materi yang lainnya. Sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini untuk materi to be. Kalau ada kendala atau kalian masih bingung, kalian bisa putar-putar kembali videonya, atau kalian bisa menanyakan langsung kepada saya melalui link Google Classroom. Oke, sampai jumpa lagi dan ciao.